Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Munarif dan Bung Rocky Gerung. Thanks God it's Friday, gitu biasanya. Kalau di zaman normal, ini orang yang biasanya tiap hari masih ngantor, itu biasanya gitu kalau setiap Jumat dia bilang thanks God it's Friday, tahu besok libur. Tapi sekarang kan sama aja, mau Jumat, mau Sabtu, mau Kamis sama aja ya Bung Rocky ya. Dan yang lebih, yang tidak sama itu demokrasi kita malahan Bung Rocky. Ya, itu. Ya betul, ini Friday without freedom. Jadi benar-benar kita kekurangan demokrasi, kelebihan Jumat itu. Ini soalnya tuh. Kan biasanya orang kalau Jumat itu dia mengalami kebebasan, nanti pergi liburan atau ngafe sama-sama teman keluarga, itu bagian dari demokrasi juga. Jadi keadaan kita hari ini bertumbuh kembali kebimbangan terhadap kekuasaan. Jadi kita bimbang, ini kekuasaan ini sebetulnya maunya apa tuh? Mengatakan tidak tersinggung dengan kritik, tetapi memberangus pikiran kritis, kan itu mendua tuh. Presiden menyatakan kami selalu siap sedia menerima poin dari masyarakat. Tetapi nanti staf khusus bilang itu melanggar hukum. Kan ini soal-soal semacam ini yang membuat freedom itu akhirnya menjadi ukuran utama dari kegagalan Presiden Jokowi, dan itu yang dicatat oleh lembaga-lembaga indexing nasional dan internasional terutama. Kalau nasional mungkin dianggap ya ini buatan kadrun indeksnya. Ini yang buat adalah lembaga-lembaga bermutu di luar negeri, itu di Economist, Guardian, New York, segala macam itu. Gitu. Ya, saya baru ngeh nih, jadi Friday itu dengan bagian dari sama dengan freedom ya, karena setelah itu Sabtu Minggu. Ini kalau anak-anak muda nyebutnya ini para budak korporat itu bebas tuh kalau mulai hari Kamis. Nah, betul tadi Anda menyampaikan kemarin dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus Presiden Jokowi kan menyatakan begitu. Dia jadi mengapresiasi kritik-kritik dari masyarakat karena itu bagian dari budaya demokrasi, beliau begitu, dan menyatakan bahwa pemerintah selalu menanggapi kritik itu dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Tapi orang kemudian dengan mudah melihat fakta realitas yang ada di lapangan tidak seperti itu. Sekarang moral not found itu yang saya kira sekarang paling menjadi sorotan, dan kemudian BEM UI juga menyatakan begitu. Minta dikritik tapi nanti yang bikin moral malah diubur-ubur sama polisi. Jadi ada paradok itu antara apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi dan kemudian dengan realitas di lapangan. Karena itu kita tidak heran kalau beberapa waktu yang lalu disebut sebagai King of Lip Service kan. Benar, dan karena ketidakutuhan ucapan dengan kemauan, itu yang menyebabkan akhirnya orang memilih protes lewat mural. Dan jadi mural yang digital, yang nggak mungkin ditulis lagi di tembok-tembok, maka ditulis di sosial media tuh. Kemarin di Jakarta ada mural Jokowi close. Jadi soal-soal beginian kemudian masuk lagi dalam ingatan masyarakat bahwa yang ditutup di istana itu bisa dibuka di sosial media. Kan itu konyolnya begitu kan. Nanti akan ditambah staf khusus, karena kalau cuma satu staf khusus yang nyuruh-nyuruh orang minta maaf itu nggak cukup. Akibatnya seluruh kegiatan istana adalah memantau sosial media, sehingga dia tidak lagi memantau penderitaan rakyat. Dia takut pada wajahnya sendiri. Akan beredar nggak hari ini di FNN? Akan beredar nggak di Refli Harun atau di forum-forum PKS, Gelora, segala macam kritik itu. Tapi sebetulnya bagian paling buruk dari kita adalah mencurigai warga negara. Jadi apalagi mencurigai kreativitas warga negara, itu konyol nih. Nah, itu yang memungkinkan kita untuk berpikir bahwa memang sejarah sedang mengarahkan negeri ini pada end game. Itu intinya tuh. Nah, berkaitan dengan demokrasi ini, Tempo misalnya kemarin menyebut adanya gigi mundur demokrasi, gitu ya. Itu juga anggota senator DPD dari Sulsel yang Temsel itu juga menyebut itu adanya gigi mundur demokrasi. Ini istilah yang menarik, kan orang biasanya gigi itu maju, bukannya gigi mundur gitu ya. Nah, itu rupanya dikaitkan dengan rilis ya data yang berkaitan dengan yang Anda sebut tadi, Economic Intelligence Unit, yang menyebutkan bahwa sekarang indeks demokrasi Indonesia itu tahun 2020 itu turun dibandingkan tahun 2019. Dan yang menyedihkan, ini sekali lagi yang menyedihkan, kita itu di ASEAN saja di bawah Malaysia,
di bawah Filipina dan di bawah Timur Timur. Itu padahal Filipina itu presidennya begitu banget ya, si Duterte itu kan kelihatan sangat tapi Indonesia masih di bawah Filipina. Bagaimana mungkin itu terjadi? Yaitu di tingkat Asia kita di bawah Filipina. Dan survei yang sama menunjukkan bahwa Indonesia dari 2014 sampai sekarang ini yang paling buruk tuh. Jadi harusnya dari 2014 meningkat, justru tiba di titik yang paling buruk. Jadi kita pada puncak demokrasi itu di 2014. Saya lupa siapa presidennya, biarin mereka yang ingetin. Karena not found nanti kalau Anda cari Anda googling, Anda penasaran pasti bisa not found jawabannya, Bung Rocky. Jadi terjadilah kesepakatan untuk menilai bahwa Indonesia ini berbahaya secara medis karena pandemi tidak bisa teratasi, juga berbahaya secara demokrasi sebagai demokrasi. Dan soal ketiga selalu dilihat bahwa Indonesia satu waktu juga akan berhenti sebagai sumber pasar dari Cina misalnya, karena Cina dapat pasar baru di Afghanistan itu, karena langsung buka hubungan diplomatik. Lalu orang menghitung bahwa mungkin lebih banyak nikel di Cina daripada di Indonesia, maka Indonesia akan ditinggalkan sebagai tempat untuk mengeksploitasi energi. Yang jelas minyak segala macam itu bahan-bahan energi sekarang ada dikuasai oleh Taliban, dan Cina sangat aktif untuk membujuk Taliban supaya bikin perjanjian dagang dengan mereka. Nah, nanti satu waktu mungkin semester depan banyak kontrak-kontrak dengan Indonesia yang beralih lagi ke Afghanistan. Itu bikin pusing lagi kepala presiden, dan Ibu Mega akan menangis lebih banyak lagi karena nanti akan banyak olok-olok lagi pada presiden. Ini saya kira serius memang kalau disebut tadi kemunduran itu terjadi sejak tahun 2014. Saya membantu Anda lah ya, supaya nanti daripada cari di googling Anda ketemu jawabannya not found. 2014 itu adalah periode pertama Presiden Jokowi, Bung Rocky Gerung. Jadi dengan dasar itu Anda bisa membuat analisis lebih konkret lah, karena jelas siapa presidennya. Jadi Jokowi dipilih di 2014 untuk memerosotkan demokrasi. Apa istilahnya, gigi mundur itu, retreat, itu R. Dan itu sebetulnya yang dimulai dengan kebohongan pertama di 2014 adalah SMK yang juga not found akhirnya kan. Dan rupanya itu mobil SMK itu giginya mundur semua tuh, dari 1 sampai 5 R semua. Jadi kita dapat sinyal dari alam bahwa dari awal memang kegagalan Presiden Jokowi sudah disimbolkan dengan mobil yang giginya mundur semua, yaitu SMK. Nah, dalam beberapa hari ini memang kelihatannya ada semacam pembangunan publik opini kembali untuk Presiden Jokowi. Di berbagai pertemanan itu, situs pertemanan, di platform pertemanan saya nangkap para pendukung Presiden Jokowi itu menggembar-gemborkan yang sebetulnya namanya tol langit gitu. Saya jadi bingung nih, apalagi ya, kemarin ada tol laut, sekarang ada tol langit. Rupanya ini berkaitan dengan jalur internet gitu yang disebutkan. Jadi selalu ada semacam hiperbola dari gaya Presiden Jokowi, dan kemudian tapi realitasnya itu tidak seindah dari apa yang disampaikan kepada publik. Jadi apa yang mau dipasang di tol langit gitu ya, mungkin jadi tempat main layang-layang dari orang kampung atau anak-anak kota yang ada di gedung-gedung bertingkat tuh. Tapi ini semua yang disebut tol langit itu kan upaya untuk membius lagi rakyat kita bahwa seolah-olah masih ada harapan menuju langit. Tapi sebetulnya itu kan cuma sambungan dari harapan yang dipalsu-palsukan itu. Dan kita selalu melihat seluruh ucapan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk kalimat-kalimat gagah, tol langit, tol laut, itu kan didasarkan pada keinginan, bukan pada kalkulasi. Padahal kalkulasinya kita tahu, mau tol langit ke tol darat mobilnya mundur. Jadi kalau cuma ada personel yang mundur, mau dipakai apapun nggak bisa nyampe ke langit, nggak bisa nyampe ke tujuan. Jadi terlihat bahwa pemerintah kehabisan argumentasi untuk meyakinkan bahwa Indonesia bisa bertumbuh lagi. Dan itu yang terlihat dari wajah Ibu Sri Mulyani waktu bilang, enggak, kita akan ambil utang yang lebih besar. Iya, tapi dia sendiri ragu bahwa utang itu bisa dia peroleh karena
kondisi global yang berubah itu. Jadi dari hari ke hari kita lihat pemburukan, dan pemburukan itu yang justru menggembirakan kita. Saya selalu gembira kalau ada pemburukan, karena itu inline dengan tesis kita bahwa percepatan perubahan tak terhindarkan justru karena kedunguan yang dibuat tiap hari oleh istana. Oke, mengapa sih Anda bolak-balik menyampaikan atau mewacanakan pentingnya perubahan itu? Gitu. Apa ada kaitannya dengan ini berita yang di The Economist juga, gitu, yang dibuat oleh Economist yang bahwa Indonesian President Promise Reform tadi itu? Iya. Artinya internasional udah sepakat untuk tidak lagi mempedulikan potensi Indonesia untuk maju. Potensi mundur itu yang diharapkan oleh ini. Karena ini mengganggu politik, mengganggu demokrasi. Kan nggak ada negara di dunia yang mau Indonesia itu turun terus indeks demokrasinya lalu berubah jadi negara otoriter lagi kan. Karena itu juga internasional menganggap bahwa ya presiden selalu mempromosikan bahwa Indonesia akan berubah. Padahal yang diinginkan rakyat presidennya yang berubah. Nah, berubah yang paling bagus adalah mundur kan. Bayangkan dunia internasional pun punya persepsi begitu tuh. Lalu kita bilang ya itu kaum internasional itu kadrun semua tuh. Jadi kelihatannya istana nggak mampu lagi untuk mengkonsolidasikan idenya tuh. Kita lihat staf khusus baru yang diangkat oleh Presiden Jokowi, siapa namanya, si Valdo itu, yang dianggap tadinya punya otak, ternyata bahkan separuh nggak cukup itu, karena membuat kalimat aja nggak bisa. Jadi banyak orang yang kita anggap dulu pintar, begitu masuk ke istana langsung jadi dungu. Artinya sebetulnya dia memang basisnya dungu kan, itu yang terjadi itu. Dan itu netizen kemudian membuli, dan bulian itu masuk akal. Masa hal kecil nggak bisa dia olah sebagai isu tuh, karena dia langsung bereaksi terhadap mural itu. Iya betul. Nah, saya jadi teringat sebuah ini ya, ada gium disebutnya garbage in, garbage out gitu ya. Jadi padahal harusnya kita percaya ada satu sistem yang membuat satu yang buruk gitu, kalau dimasukkan itu berubah menjadi baik. Katakanlah sampah didaur ulang, dia menjadi satu yang bisa bermanfaat. Tapi kalau garbage in, sampah yang masuk dan kemudian sampah juga yang keluar, nah ini menurut saya ada satu yang salah dong dalam sistem itu. Iya, karena gorong-gorongnya memang dimaksudkan untuk itu kan. Jadi memang nggak punya lagi satu keadaan di mana orang bisa ditapis. Tadi barusan saya dapat berita ada seorang artis muda atau yang masih merangkai itu tiba-tiba jadi komisaris di sebuah BUMN yang industri itu. Jadi kita sebetulnya ingin lihat apa yang hendak diubah oleh presiden. Kalau dibilang lakukan reshuffle, apalagi mau di-reshuffle. Kan sekarang yang terjadi adalah Megawati dan Presiden Jokowi ada ketegangan, tapi nanti juga upaya untuk memperlihatkan ada keakraban. Sebetulnya di belakang itu adalah upaya untuk saling menagih reshuffle baru kan. Mungkin Ibu Megawati nggak sanggup untuk minta Presiden Jokowi supaya memberhentikan 2 Menko karena dianggap tidak bermanfaat bagi PDIP itu. Tapi Presiden Jokowi menganggap ya hanya 2 Menko itu yang bisa membantu dia untuk menyelesaikan soal. Jadi keadaan politik kita betul-betul compang-camping aja. Terlihat dari luar seolah-olah ada juru bicara, tapi itu bukan juru bicara, itu adalah buzzer doang kan. Jadi kemampuan istana betul-betul ada di dalam kapasitas yang tidak bisa lagi kita andalkan. Nah itu yang menyebabkan mural akan bertumbuh terus. Jadi saya pastikan setiap minggu ada mural baru nih. Iya. Bung Rocky, tapi saya ingin coba semacam sedikit kontemplasi ini berkaitan dengan juga ada semacam adegium yang menyebutkan bahwa sebuah negara atau sebuah bangsa itu mendapatkan pemerintahan sebagaimana dia kehendaki. Jadi artinya kalau kita terjadi situasi semacam ini, prosesnya demokrasi lepas dari ada tudingan kecurangan dalam pemilu. Tapi inilah sebenarnya wajah pemerintah, wajah kita sebenarnya, wajah dari rakyat kita sesungguhnya. Ya betul. Dari yang terjadi adalah kita akhirnya mengetahui rakyat kita mungkin sekali terpikat hanya oleh elektabilitas. Padahal sebetulnya karena itu kita harus dorong bahwa elektabilitas itu satu soal aja. Yang lebih penting adalah intelektualitas itu. Dan itu bukan berarti bahwa pada waktu itu rakyat tidak mampu melihat dimensi intelektualitas dari Presiden Jokowi.
Karena survei hanya mengucapkan kesederhanaan beliau. Survei hanya mempromosikan bahwa beliau datang dari masyarakat sipil, masyarakat bawah. Padahal sebetulnya dari awal kita tahu, orang yang tidak punya kapasitas intelektual, dia justru akan dipermainkan oleh orang-orang di sekitarnya yang kapasitas intelektualnya lebih baik, tetapi motif kekuasaannya lebih buruk gitu, lebih rakus. Nah, ini keadaan yang harus kita balikkan, bahwa pemimpin itu dasarnya adalah kemampuan intelektualitas, lalu di backup oleh elektabilitas. Jadi itu intinya kan. Apalagi kita mau bersaing dengan dunia yang makin terbuka. Yang salah menganggap bahwa demokrasi itu adalah siapapun bisa terpilih. Dan dibuktikan di Amerika sini. Iya, tapi di Amerika, di Eropa, negara yang udah matang demokrasi. Soal intelektualitas bukan lagi persoalan. Karena rata-rata mereka yang maju di dalam kompetisi pasti basisnya ada intelektualitasnya. Tinggal dicarikan tambahan elektabilitas. Di kita, intelektualitas nggak dianggap. Akibatnya pemburukan itu berlangsung terus karena nggak ada perdebatan konseptual. Perdebatan konseptual memerlukan kapasitas intelek. Itu yang nggak terjadi. Nah, kita selalu lihat bahwa seakan-akan Presiden Jokowi itu ya betul-betul hanya pasang kuping aja. Proposal kiri diterima, proposal kanan diterima, padahal bertentangan dua proposal itu kan. Karena nggak mampu untuk menghasilkan pikiran jernih, dan itu berhubungan dengan kapasitas intelektual. Kita katakan itu karena kita mengkritik presiden. Sebagai orang kita nggak peduli sebetulnya intelektualitas itu nggak ada bukan fungsi utama dalam pergaulan antar manusia, karena yang baik, yang penting adalah moralitasnya, etikanya. Tapi sebagai pemimpin sebuah negara, ya intelektualitas itu adalah ukuran dari presidentiality adalah intellectuality itu intinya tuh. Tapi kan juga kadang juga bisa kecelakaan kan Bung Rofi, seperti kasus di Amerika pada kasusnya Trump misalnya, itu kan terjadi kecelakaan. Oke. Nah, jadi saya juga pernah mendengar istilah begini, saya percaya kok Presiden Jokowi itu orangnya baik, itu hanya lingkungan sekitarnya. Itu bagaimana dengan penilaian semacam itu? Tentu orangnya baik, tetapi begitu jadi presiden, dia harus menguasai lingkungan sekitarnya. Nggak bisa lagi dibilang saya baik, karena itu saya berharap lingkungan sekitarnya juga baik pada saya. Dia nggak bisa. Ini adalah soal ambisi, soal kompetisi. Bahkan yang lebih struktural ada soal akumulasi itu. Jadi orang baik akan dieksploitasi oleh orang jahat. Sebetulnya itu yang terjadi dalam politik kan. Supaya dia nggak dieksploitasi oleh orang jahat, maka otaknya harus lebih luas, lebih lebar, perspektifnya harus lebih tajam dari orang-orang di sekitarnya. Ini kan semacam jebakan bahwa mana lebih baik orang atau sistem. Kalau orangnya itu pinter, dia akan kendalikan sistem itu. Sehingga sistem itu tunduk di dalam arah etis dari si presiden. Ini masalahnya, presiden nggak tahu apa yang terjadi dalam dunia internasional, dia nggak tahu. Yang terjadi di kalangan bisnis dalam negeri juga dia nggak tahu. Kan dia cuma disuplai informasi oleh 2-3 orang aja kan. Lain kalau dia punya staf yang betul-betul berpikir. Nah, yang terjadi sekarang seluruh stafnya itu hanya membebek aja tuh, karena takut berselisih pendapat. Jadi feodalisme membatalkan seluruh fungsi birokrasi yang seharusnya rasional tuh. Kan kita kemarin sepakat mulai melakukan semacam kalau terlalu mengedukasi terlampau jumawa ya, kita semacam kuliah lah gitu, bagaimana sebenarnya memilih seorang pemimpin. Dan harus kita sadari bahwa Indonesia ini dengan kompleksitasnya yang luar biasa begini, kita selain negara kepulauan, ribuan pulau, ribuan bahasa, etnis, dan agama, ini kan diperlukan satu figur yang betul-betul memang punya kapasitas itu tidak hanya intelektual, tapi juga leadership-nya yang sangat kuat kan gitu. Jadi tidak lagi boleh kita hanya memilih orang berdasarkan bahwa dia populer, disukai orang banyak. Ya, itu intinya itu sebetulnya. Jadi itulah fungsi dari fourth estate oleh pers sebagai estate keempat dari demokrasi, yaitu menghalangi percakapan-percakapan politik yang sekedar disponsori oleh ambisi itu, menghalangi elektabilitas yang sekedar disponsori oleh feodalisme itu, menghalangi pertukaran pikiran di antara elit yang sekedar disodori oleh oportunisme itu. Jadi itu intinya tuh. Karena ini negara yang opportunity-nya besar banget, country yang sebetulnya bisa kita manfaatkan. Tapi sayang sekali opportunity itu dikendalikan oleh kaum oportunis. Nah, kira-kira begitu masalahnya kan.
Jadi kita hidup dengan banyak peluang, tapi peluang itu dikunci oleh kepentingan-kepentingan oportunistis. Nah itu pentingnya teman-teman pers yang selalu dimotori oleh FNN bergabung dalam isu yang baru, bahwa kita ingin membersihkan Indonesia dari kaum oportunis ini. Yang paling berbahaya adalah oportunis di bidang-bidang pembentukan opini publik, yaitu surveyor-surveyor ini. Jadi mari kita matikan surveyor itu karena mereka membunuh demokrasi itu. Oke, saya sekarang membaca ini ada satu lembaga survei yang kelihatannya mulai mengkampanyekan pasangan Ganjar dan Sandiaga Uno ini menjadi pasangan cawapres terkuat. Kita tidak anti terhadap Ganjar, tidak anti terhadap Sandiaga Uno-nya, tapi kita mesti hati-hati kembali menyikapi survei-survei semacam ini. Ya. Dan kelihatannya sejauh ini, setidaknya dalam 2 periode terakhir ini, lembaga survei itu berhasil mendesakkan agendanya melalui kekuatan-kekuatan pemilik modal, mendesakkan agendanya kepada publik, dan dia mengkooptasi cara berpikir publik, dan kemudian publik akhirnya tergiring melakukan pilihan seperti yang mereka ingin desakkan tadi. Ya, ini soal semacam ini, Ganjar dan Sandiaga Uno pilihan terbaik. Sebetulnya harusnya ada semacam pemberitahuan bahwa survei ini dibiayai oleh Ganjar dan Sandiaga Uno. Kan mestinya begitu, fairnya kan. Jadi selama tidak declare dari mana uangnya, ya tetap orang mesti anggap ini bohong nih, pesanan. Kalau dikatakan Sandiaga Uno lebih bermutu dari Anies Baswedan misalnya, mesti diterangkan uangnya dari siapa, dari Anies Baswedan atau dari Sandiaga Uno survei itu. Kan ini gampang sebetulnya kita trace siapa pemberi uang, maka di situ kita tahu tagline-nya akan jadi apa itu. Ini sebetulnya bukan soal kita dendam pada lembaga survei, supaya etika penelitian itu juga dibuka. Nggak ada orang yang ingin ditipu hanya karena uangnya beredar lebih cepat daripada survei. Nah, sering terjadi, amplop udah beredar, baru surveyor datang. Maka dengan sendirinya kelihatan bahwa ya, sudah dibentuk dulu opini melalui amplop, lalu dipastikan bahwa elektabilitas yang disurvei itu betul-betul hasil pilihan rakyat. Iya, hasil dari rakyat yang sudah dikirimin amplop, kan itu intinya tuh. Sekali lagi kita mengingatkan pada para viewer kita, setiap kali Anda membaca publikasi sebuah survei, itu mulailah bersikap seperti seorang wartawan. Kan saya selalu menyampaikan seorang wartawan itu selalu skeptis setiap kali mendapat berita apapun sampai kemudian membuktikan betul faktanya. Itu saya kira berpikirnya begitu. Jadi jangan ditelan mentah saja setiap kali ada lembaga survei. Seharusnya ini dimulai oleh wartawannya, gitu kan. Kita ingatkan begitu ya, Bung Rocky ya. Sejak awal mestinya wartawannya tidak seperti hanya hanya pengeras suara saja, hanya amplifier dari lembaga survei. Ini juga saya kira kesalahan dari teman-teman media ini. Iya, itu saya kira itu peringatan yang bagus bahwa sinis dan skeptis itu yang akan menyelamatkan bangsa ini dari tipuan-tipuan surveyor. Dan sinis dan skeptis memang diajarkan sebagai mata kuliah dasar wartawan itu. Karena dia mesti periksa apa di belakang hasil survei itu. Bagaimana konstelasi politik di balik dua tokoh yang sedang disurvei misalnya. Jadi betul sekali bahwa paparkan berita setelah dilakukan investigasi. Bukan sekedar bawa pulang hasil konferensi pers dari surveyor, yang juga sebetulnya di lipatan hasil konferensi pers itu ada dana buat si wartawan. Dan tetap masih banyak wartawan yang menunggu itu sebetulnya, menunggu amplop di samping print out dari konferensi persnya. Karena itu kita lihat nggak ada sebetulnya evaluasi terhadap hasil survei-survei yang berbayar ini. Jadi kita pastikan aja bahwa sekarang Indonesia dikuasai oleh buzzer RP dan surveyor RP itu. Buzzer rupiah dan surveyor rupiah. Itu kira-kira intinya. Saya ingin memberikan contoh nih, Bung Rocky ya. Dalam kasus kemarin ketika heboh sumbangan 2 triliun dari keluarga Akiditio kan. Ada sekelompok media, sekelompok orang yang terlibat dalam glorifikasi dan bahkan menggunakan ini untuk memecah belah persatuan bangsa gitu ya. Wah, ini bahasanya slogan banget, kesatuan bangsa. Tapi saya menggunakan itu, memecah belah NKRI. Tapi sejak awal sebagai jurnalis saya dalam posisi curiga, skeptis gitu dalam situasi semacam ini. Dan akhirnya ternyata terbukti memang bahwa itu tidak benar, itu hoax. Jadi saya kira ini penting, peringatan hati-hati setiap kali mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal, mestinya akal sehat Anda bekerja. Ya kita inginkan akal sehat bekerja, tapi kan
orang terutama nih kalangan TV coro ini, dia memelihara tuh akal bulus. Kemarin saya dapat dikirim oleh teman bahwa saya dibahas oleh Ade Armando sebagai orang yang memprovokasi suku Baduy dan Pak Jokowi. Terang-terangan dia bilang Rocky Gerung menghina Jokowi karena menulis di Twitter dia memakai baju adat Baduy, sementara kelakuannya biadab itu. Padahal Ade Armando tahu bahwa Twitter saya dirampok oleh teman-temannya juga dari dulu tuh kan. Sekarang dia bilang bahwa itu saya tulis di Twitter. Padahal saya nggak punya Twitter. Dan dia ulang-ulang di situ kan. Jadi bagaimana akal bulus, padahal itu selalu pakai tagline akal sehat, tapi itu akal bulus. Karena dia ingin menjebloskan saya dalam delik baru itu. Masa dia nggak bisa recheck bahwa akun Twitter yang menyebutkan bahwa Jokowi itu biadab, itu saya yang tulis, kan nggak bisa. Dia bisa telepon saya sebagai teman, Rok, lo nulis nggak tuh? Itu Twitter lo nggak? Bukan, saya nggak punya Twitter. Jadi itu dimanfaatkan oleh Cokro untuk memecah belah bangsa. Padahal saya tidak pernah mengucapkan itu. Dan dia adalah dosen Universitas Indonesia, mantan wartawan yang harusnya punya kuriositas dan punya skeptisisme terhadap berita itu. Tapi dia eksploitasi itu kan. Ada tuh di Cokro TV itu. Dosen komunikasi, Bung Rocky. Jangan salah, dosen komunikasi. Yes. Itu. Jadi bahkan dosen komunikasi tidak mampu untuk menghitung ulang kemasukakalan dari tweet saya itu. Ya. Okay. Ya memang saya nggak punya Twitter itu, apalagi menulis kalimat bodoh semacam itu. Nah, penting ini kita ingatkan karena saya sering kali juga mendapat sekali kiriman-kiriman begitu tuh. Ada akun-akun abal gitu yang memang bombastis dan sebagainya, dan saya sudah selalu mengingatkan gitu bahwa setiap kali mendapat sesuatu yang sangat bombastis, tolong dicek, dan sekarang tuh gampang sekali kok. Tinggal Anda googling gitu ya. Nanti sumber aslinya itu kan ketemu kan gitu. Jadi jangan kebiasaan apa-apa di-share tanpa Anda cek dulu. Jadi selalu cek before share. Itu yang paling penting kita ingatkan. Karena kita meskipun kita kritis, tapi kita beda, bukan orang yang senang menyebar hoax atau lagi menyebar kebencian. Kan ini Coro TV kan dia juga adalah markas dari yang disebut Civil Society Watch kan, CSW itu. Nah, kok dia nggak watch akun-akun ini yang palsu? Bahkan dia senang seolah-olah itu saya yang tulis, maka dia punya hak untuk membuli dan menghina saya di situ kan. Saya nggak ingin minta dia, nggak perlu minta Ade Armando dan Coro TV minta maaf, nggak perlu. Karena ini contoh bahwa Coro TV itu memang dimaksudkan untuk memecah belah bangsa. Kan itu intinya kan. Baik, saya kira ini penting sekali edukasi kepada publik, termasuk satu tadi saya review kembali satu soal memilih pemimpin. Itu jangan hanya terpengaruh karena popularitas atau terpengaruh oleh agenda yang didesakan oleh lembaga survei. Kedua, setiap kali ada mendapatkan sesuatu berita, info dari akun, termasuk kemarin akunnya Bung Rocky Gerung, bukan hanya Bung Rocky Gerung, banyak akun-akun lain yang agak bombas, silahkan dicek, gampang sekali ya. Saya kan di cross check itu. Kemarin saya dapat misalnya kiriman tentang lagu Bengawan Solo bergema di Olimpiade Tokyo, atau lagunya Gomloh bergema di Olimpiade Tokyo. Itu gampang banget nyarinya gitu, dan ini kemudian diberkali narasi-narasi yang bombastis, dan orang seneng, herannya saya menyebarkan info-info semacam ini. Keinginan itu datang dari kedunguan sebetulnya, karena berupaya untuk punya harapan, tapi selalu harapannya palsu. Nah, kita mau sebetulnya media massa ini dibersihkan dari soal-soal itu. Mulailah dari situs-situs yang diolah sebetulnya atau dikelola oleh orang-orang yang menganggap dirinya intelektual, akademisi. Padahal sebetulnya di balik status akademisi, motifnya adalah mencurigai, menghina, dan memecah belah kenikmatan berwarga negara. Itu yang terjadi di Coro TV. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai jumpa lagi, kita akan terus kritisi lembaga-lembaga survei. Jadi jangan bosan ya. Kita adalah antitesa lembaga survei yang nggak benar. Kalau lembaga survei yang benar pasti kita akan support, karena itu bagian dari edukasi publik. Terima kasih Bung Rocky. Ya, kita mesti sebutin secara jelas, lembaga survei rupiah dan bahasa rupiah itu satu nafas.
Markasnya sama, Coro TV. Oke, bye. Yes.